Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf telat. Sehat Mas Fikri. Alhamdulillah. Mana ini lagi yang hadir ya? Ini udah pertemuan terakhir, Ya, Pak. Aduh, buat saya ini parah banget. Nggak apa-apa, kita lanjut dulu ya. Absen. Aditya Fikri. Halo Pak, saya hadir. Oke. Atta Devatin. Dulu Pak, Kita on cam dulu ya nanti ya. ya Pak. Dio. Dio belum. Rifki. Pak, Sorry. izin mungkin off Pak. mic, off mic ya Pak, sama off cam. Lagi di jalan Pak. Ya, ya, ya. Ya, Hadir. terima kasih Pak. Yo, mana tadi? Dio nggak ada. Hasbi Allah nggak ada. Muhammad Amin Rizki. Amin Rizki juga nggak ada ya. Muhammad Amin Rizki nggak ada. Muhammad Arkan Putra. Hadir Pak, izin ya Pak, masih di luar saya Pak. Yo. Muhammad Zaki ada. Rifki Reza Hadir ada. Pak. Zikri Firmansyah ada. Hadir. Oke, Muhammad Lutfi nggak ada. Oke, kita on cam dulu sebentar. Berarti yang kita berempat aja ya. Terima, oke. Oke, terima kasih teman-teman. Eh, kita sudah pertemuan terakhir ya. Seperti yang disampaikan di awal, teman-teman, bahwa puasnya nanti kita akan menggunakan proyek yang kita sudah kerjakan ya. Tapi datasetnya dari teman-teman. Itu menurut saya mudah ya, maksudnya nggak harus eh, apa namanya, nggak harus mikir lagi dari pas UAS ya, tapi kita sudah
jalankan sebelumnya. Makanya sayang banget ini kalau teman-teman banyak yang nggak hadir. Kalau Mas itu ada kabar nggak? Siapa di sini? Mas Dio. Mas Dio ini nggak hadir, sudah 3 kali pertemuan. Ada kabar nggak teman-teman? Sibuk bisnis kayaknya. Nggak ada ya? Oh, mata kuliah yang lain pun nggak hadir. Tidak, Pak. Oh, kalau si itu si Hasbiollah Sama, Pak. sama Hoiri juga sama. Iya. Oh, sayang banget. Eh, Nanti kita lanjut ya. Kemarin kita sampai di, bentar, tinggal di pemodelan kalau nggak salah ya. Benar nggak Mas Adit? Mas siapa kemarin? Mas Atta ya. Mas Atta, Mas Iya Pak, Riki ya. sampai naif Bayes modelan doang. Ya, ya. Nah, berarti kita sudah sampai di sini ya? Sudah ya? Sudah sampai sini, sudah sampai akhir ya? Minggu kemarin ya? Gitu. Conclusion Matrix kayaknya belum. Oh, belum. Berarti kemarin sampai di sini ya, pertemuan 14 ya. Ya, kemarin tuh cuma sampai Sampai sini model ya. model doang Pak. Ini TF-IDF lanjut. Sampai sini ya. Nah ya itu aja. Baru sampai sini ya. Oke. Berarti kita lanjut ke sini ya. Next. Nah, sini ya. Oke. Teman-teman sudah mempraktekannya sampai sini ya. Sudah sampai sini belum? Dengan dataset yang teman-teman punya. Ya udah Udah Pak. ya. Ya. Oke, kalau sudah nanti kita bahas yang belum dan yang masih masalah ya. Saya menjelaskan sedikit gitu ya mengenai pemodelan. Nah, eh, di dalam machine learning ya teman-teman, ini memang bagian yang eh, bisa dikatakan ini bagian dari machine learningnya ya. Karena di sini bagaimana si algoritma itu membaca atau mempelajari dataset yang kita miliki gitu. Secara otomatis nanti si model ini bakal eh, mengklasifikasikan secara otomatis gitu ya. Nah, eh, kita eh, bahas di Naive-Bayes ya pemodelannya. Tapi teman-teman kalau misalnya mau menggunakan model yang lain atau algoritma yang lain itu silakan. Misalnya Canary-Snake-Bird ya, KNN atau Decision Tree ya. Nanti teman-teman juga bisa membandingkan ya antara algoritma Naive-Bayes, KNN atau Decision Tree ya. Nah, di sini kalau Naive-Bayes itu ada 4 yang kita gunakan gitu ya. Di sini ada multinomial, Gaussian, complement, dan Bernoulli.
Kita juga menggunakan cross validation ya. Sini menggunakan cross validation. Kemudian kita bikin lagi variabel untuk memanggil modelnya. Ya. Kemudian kita menggunakan cross validation. Nah, di sini cross validation di sini berfungsi untuk memvalidasi secara silang ya di apa namanya di antara datasetnya. Nah, ini codingannya seperti ini gitu ya. Dan cross validation kali plan dari modelnya. Kemudian eh, ini untuk loopingnya ya di apa namanya di datasetnya. Kemudian ini juga kita tampilkan nanti apa namanya eh, nilai akurasi sama eh, berdasarkan modelnya. Nah, di sini kita lihat di sini kan kita bikin variabel untuk eh, group by-nya ya. Itu di group by berdasarkan model. Model kita kan ada 4. Ini untuk menampilkan eh, seperti tabel lah gitu ya. Tabel perbandingannya, akurasi dan standar deviasi. Ini seperti ini. Nah, dari dataset yang saya miliki ya, di sini komplement NB inilah yang paling besar akurasinya gitu ya. 0,889 atau 89 ya. Kalau dibuatkan ke atas ini 0,89, hampir 90. Eh, menurut penelitian ini cukup baik ya, walaupun eh, kurang dari 90 ya. Memang apa namanya jarang gitu ya yang sampai 100% gitu ya. Paling tinggi memang 98, 99. Kalau misalnya dia sampai 100% itu apa namanya kita lihat lagi gitu, bisa dicek lagi gitu apakah betul 100% gitu ya. Karena biasanya itu bias gitu. Apakah ada yang salah pada saat pemanggilan datasetnya gitu ya. Karena biasanya waktu semester kemarin itu saya pas data science ya, mereka 100% semua gitu. Ternyata dia apa namanya? Dia membandingkannya antara label yang sudah ada bukan yang prediksinya ya. Jadi di apa namanya? Diambil si labelnya, si Y-nya diambil. Jadi dia 100% lagi ya. Itu makanya eh, ini termasuk cukup baik ya. Oke, itu coba nanti dibandingkan teman-teman karena codingan ini sudah saya share di e-learning, mungkin bisa dicoba ya. Sambil dicoba eh, dengan dataset yang kemarin. Ya. Jadi lanjutannya bisa dicoba, sekarang bisa dicoba sambil dicoba agar tahu apakah model ini bisa menghasilkan di atas 80. Silahkan dicoba di e-learningnya sudah saya upload ya, coba. Kalau tidak salah sih sudah. Si, si. Nah, ini bahan praktek pertemuan 15, teman-teman. Mas Ata sudah lihat belum? Ada yang sudah lihat belum di e-learning? A15 ya Pak? Belum Pak. Pertemuan 15 di minggu ini. Oh iya belum sih Pak. Belum lihat? E-learning. Iya Pak, belum apa-apa. Oh, belum lihat. Iya, ya, nggak apa-apa. Coba di-download, kemudian dijalankan. Apakah nanti ada masalah ketika
eh, menghasilkan akurasinya. Jadi kalau misalnya di atas 80 atau di atas 70 itu masih masih lumayan lah. Tapi kalau misalnya di bawah 60 gitu ya, di bawah 60 nih, di bawah 60 itu harus kita koreksi lagi. Apakah Iya. ada yang keliru? Oke, nanti kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan sambil mendengarkan. Kemudian ini box plot ya, namanya ini box plot. Ini em, agar mudah aja ya. Jadi ini visualisasi untuk melihat ya akurasinya itu eh, berapa besar gitu ya. Nah ini kita menggunakan box plot dan figur ya. Ini size-nya 8,5, kemudian X-nya model name, misalnya modelnya ya, ini model name, X-nya, kemudian Y-nya akurasinya gitu ya. Nah, ini diambil dari CV DF ini ya. Ya, diambil dari yang main akurasi di sini ya. Kemudian eh, kita tampilkan gitu ya. Nah, ini hasilnya gitu. Nah, di sini terlihat bahwa eh, komplement NB ini ya. Nah, ini akurasinya di 8, ini kan 0,875 ya. Berarti dia di atasnya 8 8 88 gitu ya. Nah, ini yang di yang hijau ya. Di yang hijau ini yang menggambarkan min akurasinya. Gitu, teman-teman ya. Kalau yang lainnya di bawah ya, di bawah komplement NB. Seperti itu. Nah, setelah kita lihat nih akurasinya bahwa eh, perkiraan akurasinya komplement NB yang besar gitu ya. Sekarang kita coba dengan membagi datanya. Dengan membagi data eh, itu menggunakan trend test split ya. Sudah tahu ya mungkin teman-teman karena pernah dibahas ya. Di sini kita membuat variabel xtrend. Xtrend di sini data latih X ya. X tahu ya teman-teman ya. Tahu nggak X? Kalau di dalam dataset bingung, bingung nggak? Di sini ada xtrend, ada xtest, ada y-trend, y-test. Oke, kalau bingung kita lihat di datasetnya ya. Nah, jadi kan kalau di dataset kita kan ada seperti ini ya, ada description, ada OPD ya. Kalau saya pakainya OPD. Xtrend itu, X-nya itu ini, X-nya. Yang description itu X. Ya, OPD itu Y. Oke, kan kita pernah bahas ya. Y itu target atau kategorinya atau eh, Y gitu ya. Nah, ini OPD-nya itu Y. Jadi kalau Xtrend ya, Xtrend misalkan ini ya 5 ini ya, 5 data ini, dataset ini, 5 dataset. Ini eh, misalnya ini termasuk ke dalam Xtrend ya. Misalnya ini Xtrend gitu ya. Ini Xtrend, tapi ngambilnya dia X-nya ini doang. Tapi di dalam datasetnya ini maksudnya Xtrend.
X trend, Y trendnya ini, Y trendnya. Oke, ini X trendnya, 5 ini X trend. Oke, ini Y trend. Oke, sampai sini paham nggak? Mas Ata, paham nggak? X-Train. Wah, Pak. Belum, Belum belum. paham? Coba, Pak. Gua minta ulang sekali Oke, lagi deh, Pak. oke, gini ya. Kita punya dataset ini ya. Ini ada sebanyak berapa ini? Ya lupa. Misalnya ada 1181 ya. Kalau 1181 ya, kita kalikan 30%. 30%-nya. Nah, ini kan ada 354. 30%-nya itu kan 30%-nya itu kan X tesnya, tes ya, data tes. Oke, ini data tes 30%, data train 70%. Ya, kita lihat ini dikali ini. Nah, ini kan ini 830 ya. Misalnya ya, kalau dibulatkan, ini 830, ini 830, yang ini misalnya 355. Lebih nggak tuh? Lebih ya. 83, 1180 berarti misalnya 82, oh 830. 827. Ya, ini misalnya 827, yang ini 354. Data tesnya ini 354 ya. 354 itu misalnya dari sini sampai 354. Sampai 354. Nah, ini kita asumsikan bahwa ini X trainnya, X testnya, sorry, 354 ya. X test, data test. Oke, paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Ya, jadi data test ini kan kita tadi buat 30% ya. Ini secara manualnya ya, tapi kalau secara codingannya di Jupyter Notebook mah itu nanti dia secara acak. Nanti bisa kita lihat. Terus data trainnya mungkin bisa di off mic dulu, Mas Ata. Oh, oke, Pak. Ya, ini data tesnya, ya, data tes. Data tes ini tadi ya dari sini. Kalau disebut data tes masih semua ya, sampai OPD ya, sampai OPD. Tapi kalau ketika kita nyebut eh, X test, X test, ini bisa disebut kalau ini X test ya, X test misalnya ya, kita buat variabel. Yang ini X train, kita sebut begitu ya. Untuk X-nya, X train di sini itu eh, diambil dari description, diambil dari description. X itu description, fitur description ini. Oke, itu X. Kemudian X trend-nya, ini kita bicara tadi data test, sekarang data trend. Nah, sisanya ini sisanya. Ini sisanya ini masuk ke dalam X trend. Ya, ini description juga kalau X.
Nah, ini 70% ini ya, ini data latih atau X-train. Train itu kan latih ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya eh, data tes dan data latih atau data uji dan data latih sama. Data tes, data train sama ya, gitu ya. Kemudian bicara Y tes ya. Y tes itu apa? Mas Ata? Yang OPD itu, Mbak. Ya, berarti yang dari sini sampai ke yang kuning tadi ya, sampai sini ini dinamakan Y train. Saya kuningin aja ya, kuningnya orange. Ini disebut dengan Y test ya, Y test. Oke, diambil dari OPD. Y train ya yang tadi juga OPD tapi sisaannya ya yang ini. Nah, sampai sini gitu ya. Misalkan itu. Ini juga sama dari OPD. Itu. Jadi pembagian data latih dan data uji atau data tes dan data train itu secara manualnya seperti itu. Pak, bisa nggak kita secara manual aja baginya? Bisa, silahkan. Misalnya kita punya 1181, kita bagi itu sendiri data tes dan data latihnya. Boleh, tidak jadi masalah gitu ya. Jadi di sini nanti pas di split data tes itu nggak perlu lagi gitu ya. Oke, sampai sini paham nggak teman-teman? Itu kalau X berarti itu data data itunya lah, data teks, data yang pengen Ya, dipelajari. betul, Tapi kalau Y itu kategori gitu, Pak. betul. Yaitu Ah, target, betul. Jadi X itu pokoknya ngambil dari teksnya oke, Pak. gitu. Mas Dikri aman, Mas Arkan, Mas Rifki Aman, aman nggak Mbak. nih? Aman ya, aman. Oke, Aman, kita aman. lanjut ya. Gitu. Jadi harus paham dulu teman-teman. Jadi jangan sampai apa sih ini gitu ya, ya tes gitu. Kemudian eh, ini secara codingannya. Kemudian kita lihat di sini kita ambil fitur ya. Fitur itu dari yang sini yang dari awal yang eh, ini ya, pas TF-IDF. Makanya dia ngambil dari data pengaduan join. Kita lihat di sini fitur yang sudah di TF-IDF. Jadi udah bukan teks lagi, Mas Atta, Mas Rifki, Mas Dikri. Ini bukan teks lagi ketika sudah menjadi TF-IDF. Sudah menjadi angka-angka seperti ini ya. Gitu ya. Sudah menjadi angka-angka. Nah, kayak gini. Udah menghitung frekuensinya. Nah, setelah itu kita buat lagi variabel model, ambil dari komplement NB, kemudian di fit, X-trend dan Y-trendnya, kemudian diprediksi. Ya, ini kita lihat. Kalau ini teman-teman kalau misalnya mau eh, diambil data itunya, data apa namanya, data setnya, coba kita lihat. Buat diekspornya. Nah, jadinya akan seperti ini. Data yang teks tadi ya itu akan seperti ini.
Nanti teman-teman coba lihat di dataset teman-teman, gitu ya. Eh, apa namanya? Apakah sudah seperti ini? Ini apa sih 0, 1, 2, 3 sampai segini banyak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Jadi ini adalah kata-kata yang muncul. Jadi dia transform ya menjadi eh, fitur ya, menjadi fitur. Oke. Ini misalnya tadi kata kalau di dataset itu misalnya di sini kata angkot ya. Ini tuh angkot. Terus ini ngetem, ini sembarangan kayak gitu ya. Nah, ini ditransform ya. Tuh. Oke, sampai sini kira-kira paham nggak? Ini X-test ya. X-test itu kan sebanyak 354. Nah, ini 355 ya. Karena tadi naik ke atas mungkin. 355. Nah, ini data data set yang eh, dibagi menjadi data tes, teman-teman. 355 tuh call-nya, 355 ya. Oke, ini 355. Terus ketika ini dia ada angkanya berarti dia muncul gitu ya. Ada frekuensinya. Oke, itu X-test. Kemudian kita lihat yang Y-testnya. Y-testnya ini yang tadi saya sampaikan ya bahwa kalau di sini ya, kalau di yang sorry belum bisa. Oh, mohon maaf tadi juga kita ngambilnya kategori ID ya, karena sudah diubah menjadi numerik ya. Oke, kategori ID ya. Ini Y-testnya ya, Y-test dari yang tadi 355. Jadi kalau dari dataset itu 355, nah ini OPD-nya. Bedanya ini sudah menjadi kategori ID. Gitu ya. Jadi ini urutan dari nomor 1 sampai 355. Kita lihat ini 355. Nah ini 355 gitu ya. 355 sampel untuk data tes. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini sama ya. Ini ekspor untuk data tes. Ya, iya, tes. Nah, kemudian ini kita lihat ini matrix ya. Matrix itu ada akurasi, precision, recall, advance score. Ya. Nah, ini akurasinya 0,88. Precisionnya 0,85. Recallnya 0,80. Advance score-nya 82. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Bedanya ini classification report-nya. Jadi ini lebih detail berdasarkan OPD-nya. Berdasarkan targetnya. Gitu ya. Ini support di sini artinya jumlah data tesnya. Ini kan ya tes ya. Jumlah data tesnya. Ini makanya di sini ada 355. Ini total dari jumlah support 355. Oke, ini akurasinya jadi 0,88.
Tuh ya, ada juga ini perhitungan manualnya ya. Kemudian ini confusion metric. Ini menampilkan bahwa model yang kita gunakan itu sudah baik atau belum. Jadi kalau misalnya dari sini nih ujung kiri sampai dengan pojok bawah ini, dari sini nih. Kalau ini misalnya berwarna gitu ya. Ini kan ada yang ke sini ya, ada yang ke sini. Kemudian ada mana lagi? Tuh, ini ya. Eh, Mana? Ini yang kurang nih. Ini nggak ada warna ya. Warnanya nggak kelihatan. Ini juga kurang kelihatan nih. Kalau misalnya dia bagus gitu ya, warnanya di sini akan nampak jelas gitu. Kalau misalnya ada di sini gitu ya. Ini yang salah apa namanya prediksinya atau klasifikasinya. Seperti itu. Ini confusion metric. Nah, setelah kita dapatkan ini hasil akurasinya, nah kita juga bisa coba menggunakan kata atau kalimat baru yang belum ada labelnya. Misalnya kita buat kata-kata sendiri. Atau teman-teman bisa nyari di Google lah ya, yang kalau misalnya eh, apa misalnya spam, apa SMS spam gitu ya, bisa nyari juga. Tapi di luar dari dataset. Nah ini misalnya saya coba eh, data tes, data apa order data ya, atau data lain gitu yang tidak ada di dataset. Ini saya buat sendiri ya, misalnya seperti ini, jalan berlubang, mohon ditambal, atau ini juga ada bahasa bahasa yang eh, apa namanya Betawi gitu ya, bahasa Betawi, terus ada juga bahasa Sunda gitu ya. Ini kita akan coba klasifikasikan gitu, apakah dia bisa eh, mengklasifikasikannya dengan benar gitu. Nah, setelah kita buat ini data untuk testingnya, ya, ini seperti biasa ya, kita akan lakukan pre-processing dulu. Mulai dari scaffolding, kemudian cleaning text-nya, filtering ya, kemudian tokenizing, ya, kemudian di sini juga kita lakukan supportnya, kemudian kita lakukan stemming, ya. Ini harus tetap dilakukan gitu ya, karena kita di atasnya juga di sebelumnya juga kita menggunakan ini, ya. Kemudian di Swifter, ya, kemudian di join kembali, gitu ya, di joinkan lagi, kemudian baru kita TF-IDF kan, karena memang sekali lagi saya sampaikan bahwa machine learning atau algoritma itu akan membaca ketika datanya itu angka, teman-teman ya, untuk prediksinya. Kemudian ini hasil dari apa namanya data data tes yang kita tadi buat. Jadi si algoritma ini bisa memprediksinya ya, bisa memprediksi bahwa pengaduan ini, misalnya jalan berlubang mohon ditambal, ini masuk ke Dinas Pekerjaan Umum. Itu kemudian macet
macet mulu saban hari jangan diantepin dong gitu ya. Itu ke dinas perhubungan ya. Ini juga sama internet paeh jadi teu bisa internetan. Ini bahasa Sunda ya. Jadi bisa diklasifikasikan dinas komunikasi dan informatika. Seperti itu. Jadi eh oh ya, kenapa bisa algoritma ini ya atau model yang kita buat ini kenapa bisa memprediksi teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kenapa dia bisa memprediksi eh, pengaduan ini? Ada yang bisa jawab nggak? Karena tadi modelnya udah dibuat gak sih Pak? Karena pakai dataset awal kan dibuat TF-IDF-nya. Nah, pas di TF-IDF yang baru, data yang baru ya tinggal dicocokin aja. Begitu nggak sih Pak? Ya, betul. Ya, lebih tepatnya itu si algoritma atau si model ini ya dia mempelajari dari data sebelumnya. Oke, kita lihat di word cloud ya. Di word cloud itu kan terlihat bahwa mana tuh ini bahwa di sini kan bisa terlihat ya di sini di word cloud kita bahwa kata-kata ini yang sering banyak muncul di dalam pengaduan ya. Ini kan kalau yang globalnya jalan ya, baik itu kan perbaiki jalan. Kemudian sampah gitu ya. Kemudian di sini juga PJU mati nih ketika dinas perumahan, lampu PJU mati gitu. Jadi si algoritma atau si machine learning yang kita buat gitu ya, itu dia belajar dari data-data sebelumnya. Gitu. Jadi dia kan sudah diujikan, sudah dilatih gitu ya. Nah, ini makanya dia bisa memprediksi. Ketika ada kata jalan gitu ya, itu mungkin bisa ke dinas pekerjaan umum. Itu ya. Kemudian ketika macet, ada kata macet gitu. Itu bisa ke dinas perhubungan. Itu ya. Wifi, ada kata wifi, ini akan ke dinas komunikasi. Kurang lebih seperti itulah cara mempelajari eh, apa namanya si algoritmanya atau si pemodelan yang kita buat. Oke, mungkin di sini bisa kita tambahkan kesimpulan ya untuk membedakan nanti ketika teman-teman menggunakan dataset sendiri. Jadi misalnya kesimpulannya di sini eh, model complement NB misalnya eh, model complement NB eh, hmm, 88. Nilai akurasi terbaik gitu ya pada model complement NB sebesar 89% atau 0, berapa tadi? 0,89%. Itu ya, ini misalnya kesimpulannya.
ini ya, tahu kesimpulan eh, yang kita ambil gitu ya. Jadi misalnya nilai akurasi terbaik pada model komplement NB sebesar 0,89% dan model dapat memprediksi atau mengklasifikasikan data baru dengan benar. Ya, misalnya seperti itu. Nah, nanti teman-teman silahkan saya bikin eh, apa kesimpulannya eh, terserah ya bebas. Jadi kesimpulan analisa teman-teman di sini apa gitu. Itu ya teman-teman ya. Atau misalnya bisa diambil dari word cloud juga bisa gitu ya. Kata yang sering muncul misalnya, misalnya ini satu, kemudian di sini dua, misalnya kata pengaduan yang sering muncul misalnya yaitu jalan, misalnya seperti itu. Ya, jadi teman-teman nanti bisa juga menjelaskan bahwa kalau di SMS spam misalnya ya, bahwa kata-kata spam ini yang sering muncul misalnya gitu ya. Misalnya ya, misalnya eh, kata yang sering muncul di SMS spam misalnya yaitu apa misalnya gitu ya. Ini juga bisa ya. Nanti intinya teman-teman silakan menyimpulkan tentang analisa teman-teman di project ini gitu ya. Jadi saya tidak membatasi ya untuk kesimpulan. Sampai di sini teman-teman. Ada pertanyaan? Aman berarti ini nggak ada pertanyaan. Kita saya off dulu ya. Mau nanya sih Pak, Ya, ya itu boleh. enggak boleh apa kagak nih Pak? Boleh, boleh. Ya, jadi Langsung. Pak, Hmm. eh, aku kan udah coba nih yang apa namanya buka modelnya tuh akurasinya, tapi dia tuh beda sama yang punya Bapak ya. Nah, Kalau saya tuh boleh. nol apa komplement NB sama multinomial NB tuh sama nilainya. Jadi model kom- komplement NB sama multinomial multinomial NB itu sama hasilnya. Jadi harusnya sih akurasinya sama ya. Tapi kalau di Bapak kan yang paling gede udah komplement NB ya. Itu kalau Aman. bisa beda ya Pak. Coba boleh di-share, Boleh Mas Pak. Ata. Yang lainnya boleh juga ya. Saya tunggu. Mas Dikri, Mas Rifki, Mas Daki, Mas Adit. Nih Pak. Nih. Jadi dia sama deh komplement NB sama multinomial NB Oke, coba. akurasinya. Coba ke atas. Ini ya Pak. Nah, nah, Ini nih. Enggak, di yang box plot. Di yang tabel. box Nah, plot. nah ini. Dia, yang ini nih benar. Ini Bernoulli-nya 0,79. Komplement NB lah 0,81. Oh iya ya, ini persis. Coba kita lihat ke atas. Ke Atas. atas. Up, up. Di sini. Oke. Coba cross validation-nya diganti. Berapa? 8. 7 lah. 11 kayak. Coba 7. Ya 11 11. Ya Ya apa udah. Pak? Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bebas kok. Coba. Ah, coba, coba. Ini. Sama berarti ini Nah, sama nih. sama. Berarti Hmm. ini memang cocok di dua-duanya. Jadi bisa bisa jadi komplement NB dan multinomial. Hmm. Coba ke atas lagi ada lagi nggak? Ke atas. Ke atas Kemana? lagi. Ke atas.
Atas terus. Ini berapa sih datasetnya? Data saya cuma 200 Pak. Oh iya ya, Hmm, sangat cuma dikit. 200 sih. 200 terus seimbang lagi ya? Iya, 100-100. 100-100 ya? Oh iya, bisa Iya, jadi itu. Kalau bagus misalnya ya. dia dia seimbang nih kalau nggak salah nih ya, 100-100. 100-100 Eh, emang. Jadi dia apa, kayak cuman tweet negatif atau positif aja sih. iya negatif positif ya. Jadi ini sentimen analisis ya. Mm-mm. Hmm. Sentimen Ya, opini film. ya. Coba. Filmnya bagus apa enggak? Ini 83 ya. Nah, terus nanti ini bisa di ini Mas Atta. Iya, Pak. Mas Atta bisa coba di testing. Ini kata-kata yang sering munculnya apa? Di film. Ya, word cloud. Word cloud. Nah, ini, film. Nonton. Film ya. Oh. Ini kalau sentimen analisis kayaknya eh, harus ada yang dirombak sih. Kalau sentimen analisis ya. Karena ini apa namanya positif negatif aja ya. Kategorinya, Netral ya, kategorinya netralnya cuma nggak ada. dua. Oh, Netralnya nggak ada ya. iya, nggak ada. Man. Ya, ya udah nggak apa-apa. Yang penting Mas Atta paham tentang cara kerjanya. Oke, Pak. Udah bagus. Ini udah bagus. Mas Rifki, Mas Dikri, silahkan. Ya, Pak. Wah, udah siap Mas Dikri. Belum, Bang, belum dicoba, Pak. Yang kemarin juga belum karena minggu lalu lagi Sibuk. nggak enak badan. Oh, siap, siap, siap. Oke, yang lain? Mas Rifki, oke. Mas Pak, Jaki, ya, Pak. Belum, Pak. belum juga. Eh, Mas Jaki, belum juga. Mas Adit, Mas Adit belum juga. Mas Arkan, Mas Arkan belum juga lagi. Tapi dataset udah punya, punya semua kan teman-teman? Udah punya belum? udah, Pak. Udah kan Mas Dikri mah udah sempet eh, nampilin kan ya Mas Dikri ya? Iya, Pak. Tinggal ngelanjutin kan? Iya, Pak. Tinggal lanjutin yang 13, 14 sama yang sekarang. Oke, berarti aman lah ya. Aman. Aman. Mas Adit belum masih di jalan kayaknya. Berarti nggak ada lagi nih yang mau store. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Sekarang kita coba masih ada nggak nih catatan saya? Hmm, cara kerja ini. Berarti aman ya kalau yang itu ya, yang project ya, Aman, Pak. aman ya. Jadi nanti pas UAS Aman. tanggal hari Selasa itu udah deadline hari Selasa itu pengumpulan UAS aman juga ya. Saya minta waktu lagi. Kira-kira nih UAS saya batasin di hari Selasa. Itu kira-kira udah ngirim belum uploadan? Udah submit belum kira-kira? Selasa besok pas UAS. Ada yang masih kendala nggak? Kalau Rabu, Pak, gimana, Pak? Soalnya takut Rabu. ada kerjaan gitu. Jadi kan malamnya bisa submit gitu. Jadi Rabu ya.
Ya, Pak, Rabu malam, Pak. Ya, Jadi Rabu saya malam kan open, kita itu. oke, jadi saya open dari hari Selasa sampai Rabu ya. Ya, Pak. Oke, Rabu jam 11 malam gitu. itu dia database-nya kadang beda jam loh itu. Berarti saya harus Iya, setting di kadang-kadang dia hari di setting di hari Sabtu, deadline terakhirnya Ya, hari Jumat, Pak. Jumat, betul. Berarti saya setting hari Kamis ya. Tapi saya Hmm, tulisnya di situ Rabu gitu ya. baik, UTC Pak. tuh, the time-nya. Iya, iya, daytime-nya nggak sama antara eh, apa namanya hosting sama database. Ini saya mau ngasih tahu tentang nah ini. Kita kan tadi pakai FBS ya. Nah, ini cara perhitungan, cara kerja eh, apa namanya? Text mining ya, menggunakan FBS. Kita kan pakai FBS. Misalnya di sini ada teks 21 teks gitu. 21 dataset di mana di sini sudah ada kategori ya. Kemudian di sini nggak ada nih kosongan. Ini untuk data testing kita. Ini misalnya ada 20 data tes ya. Data tes, data set ya, sorry. Nah, ini kita menggunakan probabilitas ya kalau di NetBayes ya. Ini rumusnya probabilitas. Probabilitas tahu kan? Probabilitas itu peluang ya, peluang. Jadi kalau kayak dadu lah ya, misalnya dari 1 sampai 6 yang bakal keluar tuh mana gitu. Itu kan ada hitungannya. Kemudian di sini eh, apa namanya? Di sini ada jumlah, ini ada kategorinya. Kemudian di sini ada jumlah dokumennya, kemudian jumlah keseluruhannya gitu ya. Di sini juga ada nilai kemunculan kata pada kategorinya, kemudian jumlah keseluruhan pada kategori, jumlah keseluruhan kata. Nah, cara ininya secara apa namanya rumus gitu ya. Nah, kan kita ada TF-IDF ya, term frekuensi ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tuh 01 sampai itu sebenarnya dia tuh seperti ini. Nih kan misalnya biaya perjalanan murah kan. Di sini biaya perjalanan murah. Itu akan ditransform menjadi fitur. Oke, ya ini sampai terus gitu ya, sampai ke enak. Sini kan enak ada. Enak. Jadi yang tadi teman-teman tuh yang di codingan tuh sampai berapa kata gitu ya. Nah, itu jumlah kata yang muncul di dataset. Ditransform gitu ya menjadi fitur seperti ini ya. Nah, kalau di sini ketika dia muncul di ketik satu, ini ini ya apa namanya cara manualnya ya. Ini misalnya di dokumen satu, dokumen satu itu ini ya, dokumen satu ya. Ini dokumen satu namanya ya. Ini dokumen satu.
Ada kata biaya. Oke, ada kata biaya, dia satu. Ya, kemudian di dokumen 5 ada kata biaya, ya kan? Di sini juga muncul satu. Kemudian di dokumen 3 ada biaya. Gitu ya, gitu ya caranya ya. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Ya, jadi ini TF-IDF-nya ya. Ini term frekuensinya. Kemudian setelah ini dimasukkan nih, atau apa namanya, yang mewakilinya gitu, kata-kata yang mewakili di setiap dokumennya. Oke, bahasanya begitu ya. Jadi ditandain satu-satu. Nah, kemudian kita kan ada 4 kategori, ada 4 kategori di sini. Kemudian kita hitung berapa jumlah dokumen di setiap kategori. Jadi Thailand, ini kan Thailand nih, 1, 2, 3, 4, 5, ya ada 5 Thailand. Di sini ada 5. Turki ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke, itu ya. Jadi kalau yang eh, apa namanya, yang manualnya seperti itu. Jadi dilihat jumlah dokumennya, tiap kategorinya ada berapa. Kemudian dibandingkan dengan jumlah dokumen seluruhnya. Jumlah dokumen kan tadi 20 ya. 21 ini nggak dihitung karena ini untuk data testing. Jadi ini 20, ini 20 semua. Nah, ini peluangnya, ini probabilitasnya. Jadi dia rata-rata dari 20 dibagi 5 gitu ya. Antara 20 dibagi 5 gitu. Jadi 12 eh rata-rata dari 20 dan 5 ini gitu ya. 12,5. Oke. Jadi dia rata-rata dari B30 dan C30 gitu ya. Ini ya. Kemudian jumlah kata pada setiap kategorinya ada berapa? Jadi ini yang satu-satu ini gitu ya. Thailand misalnya. Ada berapa? Ya, ini dia dihitung semua. Ini kan Thailand biru nih. Karena dia udah tanda ini, yang ini Thailand. Terus ini Jepang, ini Turki, ya, yang udah di hijau ini Korea. Diakumulasi lah sama dia ini. Ini kita blok aja kan dapat kan. Di blok ini 17, ya kan? Nah, ini 17. Gitu ya. Nah, setelah didapatkan ini, oke, kemudian ini disam. Ya, ini ditotalin ada berapa? Ada 89. Nah, kemudian ini eh, diambil dari B4 sampai BP. Nah, ini jumlah fitur atau kata-kata yang munculnya. Jadi ini ada 60, 60, 80, iya benar 67 ya. Ini 67. Ada 67 ya. Ada 67 kata-kata uniknya. Yang unik ya. Jadi kan tadi ada biaya, 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 tapi diambil yang uniknya aja. Jadi biayanya satu. Gitu ya. Jadi nggak berulang. Paham nggak? Paham ya? Paham, Pak. Jadi Masuk. ya, jadi biaya di sini kan ada biaya. Nanti kan di sini ada biaya lagi, biaya transportasi. Tapi dia tetap harus dibuang. Jadi diambil yang biayanya doang satu. Jadi di sini nggak bakal ada yang sama. Gitu. Unik namanya. Oke. Kemudian setelah itu kita lihat eh, probabilitas tiap kata di dokumennya.
Itu ya. Ini jadi ada apa namanya? Hitungannya ini. Misalnya biaya ini gitu ya di kategori Thailand ini angkanya gini 0,035. Jadi jumlah dari satu kata di satu kategori, misalnya biaya di kategori Thailand, ditambah satu dibagi jumlah kata pada tiap kategori. Gitu. Jadi misalnya eh, ini kan jumlah dari satu kata jumlah dari satu kata di satu kategori ditambah satu dibagi dengan jumlah kata pada tiap kategori plus jumlah keseluruhan kata unik. Ini itu ya. Jadi misalnya jumlah dari satu kata di satu kategori ini kan biaya Thailand itu ada berapa? Ada dua gitu ya. Biaya di Thailand. Dua baru dibagi dengan ditambah satu dulu, ditambah satu baru dibagi jumlah kata pada tiap kategori plus jumlah keseluruhannya. Menghasilkanlah ini gitu ya. Nah, ini adalah perhitungan net bias. Setelah itu ya total semua probabilitas kata pada dokumen 21. Ini misalnya kita yang testing, yang ketika COVID selesai gitu ya, yang ini. Ketika COVID selesai saya berlibur nonton gitu ya. Nah, ini harus di apa namanya? Dihitung juga antara kata ketika gitu ya dengan kategorinya Jepang gitu. Ya kan dia ngambil dari jumlah katanya 28 ya kan. Terus di sini yang sum satu plus kon A berarti jumlah satu plus kon Z yang dari Z 10 sampai Z 15 ini. Ketika kan ada ketika ya di data set sebelumnya kan ada ketika ya. Jadi dia mempelajari data sebelumnya. Nah, di sini ketika ada eh, di sini kan pernah muncul satu kali, dia tetap dibawa di sini. Baru dibagi dengan jumlah kata pada setiap kategori di sini. Jadi di Jepang ini 28 kan katanya gitu. Dibagi maka hasilnya seperti ini gitu ya. Kemudian setelah itu dia hitung total probabilitas. Total ini total dari semua katanya yang muncul berdasarkan kategori ya. Ini. Nah, nanti kita lihat hasil yang terbesarnya, nilai max total probabilitasnya. Gitu caranya. Jadi misalnya tadi kan ada kata ini dihitung total probabilitasnya ya, semua kategori. Ini tetap harus dihitung semua kategorinya. Nanti dia lihat mana yang terbesarnya gitu. Jadi eh, karena yang terbesarnya adalah Jepang, bah nanti di sini eh, hasil prediksinya, hasil klasifikasinya Jepang, Synapse Bayes. Gitu. Ini hitungan manual seperti itu. Nanti saya share ini karena bagaimanapun ketika teman-teman melakukan eh, apa penelitian ini harus harus ada gitu ya, harus paham gitu dari mananya. Mungkin itu ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada ya? Aku mau nanya deh Pak, Ya, di kan tren model kayak sekarang kan aku cuman disimpan di itu ya Pak, variabel ya, soalnya kan di runtime Python-nya tuh. Nah itu
tes model yang udah kita tes itu kan, tes modelnya itu bisa kita simpan gitu nggak sih Pak? Kayak di file terus nanti sewaktu dipakai ya kita nggak usah nge-train datasetnya lagi. Kita tinggal load yang udah pernah kita train gitu Pak. Itu bisa nggak sih Pak? Oh, kalau di collab ataupun di notebook itu tetap harus dijalankan sih. Kalau misalkan di Jupyter Pak, di lokal gitu Pak. Ya, Jupyter tetap di running dulu. Hmm. Jadi hasil trainnya itu nggak bisa disimpan ya Pak? Hasil trainnya bisa, hasil trainingnya kan, hasil Hmm. trainingnya bisa, cuman kalau codingannya yang preprocessingnya tetap dipakai lagi Hmm. gitu. Kalau hasil trainingnya mau bisa diekspor. Maksudnya yang ini kan, misalnya ini nih, mana tuh? Maksud Mas Ata tuh kita nggak ngulang dari awal ini lagi kan, atau Mm-mm. gimana? Iya nggak. Jadi kan tadi kan Hmm, kita udah train nih semua. Terus Bapak masukin itu ya kayak ya, data baru description yang mana data itu baru. bisa kita kita proses, kita keluarin predictionnya. Kayak Hmm, tadi tuh dinas apalah itu ya. dinas-dinas. Nah itu tuh hasil sebelumnya itu sebelum itu bisa disimpan nggak ya Pak? Jadi misalkan Kalau kita buat API gitu, buat backend API gitu. Jadi Nah, iya, eh, memang betul betul. Memang kalau kita buat di aplikasi itu bisa, Mas. Cuman saya belum pernah ya. Ini ada yang pernah buat aplikasi itu ketika kita impor ya Excel nih, yang kata-kata ini nih, dia bentuk Excel, itu dia langsung bisa klasifikasi tanpa masuk ke tanpa masuk ke sini semua prosesnya. Mana hmm, tadi? Nah, tapi dia bikin bikin aplikasi web gitu. Ada tuh mahasiswa ITTS juga. Nih, eh pas data science ya, dia buat. Jadi dia nggak bikin di Jupyter Notebook, tapi dia bikin di apa namanya? Di PHP, di web. Ada saya videonya dikasih sama dia. Nih, jadi kita tuh nggak ngejalanin ini lagi nih, nggak ngejalanin ini lagi nih. iya Pak. Kalau Jadi di sini kan sekali aja gitu eh, jalan. iya, ada memang ada tapi aplikasi ya. Jadi bukan di Jupyter Notebook atau di Colab setahu saya ya. Dia buat dia buat aplikasi web. Jadi dia tinggal impor Excel yang tanpa kategorinya. Misalnya sentimen analisis gitu ya. Dia impor, nanti dia langsung ada result ininya, hasilnya gitu Hmm, Mas. Tapi kalau di sini tetap harus dijalankan karena kita kan pakai ini gitu. Gitu keren Mas. sih Pak. Mungkin Keren sih, Pak. mungkin Mas Ata bisa bereksplor ya. Maksudnya eh, kayaknya ada deh aplikasi yang eh, apa di GitHub ya bisa belajar aplikasi yang tentang sentimen analisis secara otomatis ketika kita masukin file Excel, impor lah gitu ya. Ada deh kayaknya di GitHub. Coba. Oke Pak, menarik sih Pak. Kalau iya, itu keren itu siapa ya saya namanya? Lupa ada namanya itu sih mungkin kenal kali ya kenal nggak ya. Hmm, saya lupa namanya. Grassberg. Nahumaruri dia buat aplikasinya, dia udah buat ini juga udah buat jurnalnya. Oh udah dihapus lagi tuh drag and drop file.
Nah, dia bikin videonya ini ngumpulin tugas. Ya, dia tinggal import, kemudian langsung langsung dikasih label positif, negatif, netral. Ya, dia buat pie chartnya juga. Keren. Tapi pasti kayaknya ada nih. Kayaknya waktu itu saya juga sempat cek. Seperti itu, Mas Ata. Mungkin Mas Ata bisa bereksplor lah, maksudnya bisa nyari ya. Siapa? Keren. Bagus itu, bagus. Eh, nah itu baru apa namanya seperti machine learning. Udah buat aplikasinya. Kalau ini kan baru pemodelannya. Chatbot juga sama tuh, Mas Ata. Chatbot itu termasuk ke dalam eh, machine learning ya, eh, dalam bentuk text mining juga. Hmm. Saya sih selama Chatbot ini juga, chatbot cuma ini doang Pak di kerjaan tuh nggak pakai kayak gituan, cuma di DW aja iya, gitu, cuman iya. ya best respon lah kayak state gitulah. Pernah pernah itu juga tapi pernah buat juga aplikasinya, Iya, chatbot. chatbot kalau yang state by state kayak misalkan lagi confirm atau lagi di order gitu ya bisa pernah buat. Ya, Tapi kalau misalkan by apa kita analyze chatnya dia belum sih Pak. belum ya. Iya, karena kan kadang apa namanya kalau ngechat tuh kan kata-katanya apa aja yang dikeluarin gitu ya. Mm. Itu paling di logiknya ya. Kalau chatbot biasa kan ketika dia apa chatnya benar baru jawabnya dengan benar gitu ya. Walaupun walaupun kita asal salah gitu ya, ngechat pas di awal mah itu paling yang defaultnya dulu yang keluar kan. Iya, iya pasti kan. Iya, paling best matching itunya aja sih. Paling kan state 1 2 3 gitu kan. Menu Iya, doang. Nah, mm-mm, kalau iya, analyze chatnya mereka belum sih. iya. Oke, mungkin seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita UASnya nggak sulit lah ya. Mas Ata udah selesai. Tinggal kesimpulan. Mungkin yang lainnya juga bisa diselesaikan dengan baik ya teman-teman. Karena ini pertemuan terakhir, teman-teman, saya mohon maaf jika banyak kekurangan, sudah pasti banyak kekurangan ya. Mohon maaf juga jika ada kesalahan yang saya sampaikan, teman-teman. Mungkin kita foto dulu, sorry. Absen dulu, on cam dulu sebentar. Mas Cikri, Mas Adit, Mas Atta, Mas Rifki, kita on cam dulu boleh? Ya. Mas Arkan, Mas Adit, wah, Iya, Pak. on cam dulu sebentar boleh? Lagi di jalan masih. Bentar, Pak. Bentar. Oke. Mas Arkan aman nggak UASnya? Insya Allah aman, Pak. Oh, aman. Oke, on cam dulu sebentar kita foto dulu. Oke, Mas Arkan nggak ada masalah ya. Jadi UASnya nanti bisa kumpulin pas UAS ya. Iya, Pak. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada
yang kita bahas lagi. Mungkin nanti hari Selasa mungkin ya saya open UASnya. Jadi UASnya nanti yang project yang kita praktekkan aja di Text Mining. Jangan lupa dikasih kesimpulan di bawahnya gitu. Sekali lagi saya mohon maaf. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya. Eh, Sekali lagi saya mohon maaf kekurangan ataupun kesalahan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Eh, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman ya. Boleh. Ya Pak, Sukses makasih ya banyak Pak. Terima kasih. semuanya. Terima kasih Pak. Terima Yo, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.